Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, ini seperti biasa High Tech Teacher Indonesia memang biasa menghadirkan kegiatan EdTech webinar ya, yang memang fungsinya untuk bisa berbagi antara para pendidik, yaitu guru, dosen gitu ya, maupun juga mahasiswa-mahasiswa pendidikan. Nah, kali ini Bapak Ibu kita hadirkan ya teman-teman mahasiswa yang bertalenta ya, artinya bisa sharing kepada kita apa saja sih yang mereka sudah lakukan gitu ya, yang berkaitan dengan judul kita hari ini adalah multimedia inovatif, pembelajaran inovatif. Nah, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, kegiatan kita ini nanti akan dibagi dalam beberapa sesi. Ya. Sesi pertama nanti akan ada perkenalan dari tim UM, Universitas Negeri Malang, dan nanti ada Q&A gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa, biasanya nih banyak yang tanya tentang presensi ya. Presensi nanti akan dibagikan pada sesi akhir nanti gitu ya. Jadi ketika sesi berlangsung untuk pemaparan materi mungkin bisa sabar dulu gitu ya. Biasanya gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Malang ya. Mereka ini adalah mahasiswa yang berprestasi ya, memenangkan lomba Indonesian Counseling Competition atau ICC tahun 2023, yang mana mereka ini mengembangkan sebuah media yang inovatif ya Bapak Ibu ya, inovatif yang bisa digunakan oleh siapapun sebenarnya, dan bisa bukan digunakan tetapi dikembangkan oleh siapapun. Nah, untuk bidang keilmuan mereka adalah bimbingan konseling semuanya ya, nanti bisa diperkenalkan masing-masing dari teman-teman yang presentasi begitu ya. Nah, apa sih yang mereka kembangkan sehingga kami nilai bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita dengarkan bersama ya, sehingga nanti banyak manfaat yang kita harapkan bisa disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Mereka ini mahasiswa Bapak Ibu, tetapi sudah bisa membuat produk yang inovatif. Nah, kita bisa belajar dengan siapapun ya, tidak harus melulu dengan dosen, dengan guru sekarang, tetapi juga teman-teman mahasiswa juga bisa berbagi ilmu. Nah, itulah di High Tech Teacher Indonesia menerapkan prinsip siapapun bisa jadi guru, siapapun bisa jadi murid gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak usah berlama-lama lagi ya, kita akan berikan panggung istimewa ini pada teman-teman dari UM ya. Mungkin nanti bisa perkenalkan diri teman-teman ya. Ada di sini ada tim, ada dua tim Bapak Ibu ya. Ada dua tim. Yang pertama itu timnya Mas Obi ya, bersama Mbak Elsa Niyah dan Mas Hengki ya. Dan ada tim satu lagi Mbak Dinda Putri, Linka Latifani, dan Dea Divana. Oke, nah nanti mungkin kita berikan dulu jamnya di awal ini kepada Mas Obi. Silakan Mas Obi. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan di sini saya Obi. Di sini saya juga dengan timnya Mbak Elsa dan juga Mas Hengki. Mungkin juga bisa saya hai. Di sini kami juga barengan juga nanti sama timnya Berdinda. Kita benar yang disampaikan oleh Pak Lovandri tadi. Di sini memang ada beberapa inovasi dari media pembelajaran seperti itu ya, yang kita kembangkan kemarin kebetulan.
Kebetulan memang kami ini spesialisasinya untuk di pengembangan media pembelajaran Bapak Ibu ya. Mungkin Mbak Dinda bisa dibantu ini Mbak share screen-nya. Dan mungkin nanti bisa ke Mbak Elsa dulu untuk penyampaiannya. Mbak Elsa. Selamat siang, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar Mbak Elsa. Terdengar Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa diperbesar lagi Mbak Dinda slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Elsa Niyari Latulwidat, panggilannya Elsa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling, sekarang sudah semester 8, semester akhir. Saya asalnya dari Bondowoso. Nah, di sini saya bersama tim saya, yaitu Hengki dan juga Obi, akan menjelaskan tentang satu media yang telah kami kembangkan dan kami kembangkan di UAD kemarin. Nah, itu kami basis multimedia pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dengan dua aspek sekaligus. Jadi misalnya dengan aspek gambar, dengan audio visual dan lain-lain itu. Jadi tidak hanya satu aspek yang kita tampilkan, tapi juga ada beberapa, itu yang disebut multimedia pembelajaran. Nah, urgensinya kita mempelajari multimedia pembelajaran dan menggunakannya di kelas adalah salah satunya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Karena dengan banyak aspek yang kita tampilkan, maka siswa akan merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran kita. Langsung saja kita akan menjelaskan mengenai Google Workspace. Ini adalah fitur yang oleh Google yang bisa diakses dengan gratis. Nah, Google Workspace ini adalah kumpulan alat komputasi produktivitas dan kolaborasi. Jadi dengan perangkat lunak gitu ya Bapak Ibu, dan produk yang dikembangkan oleh Google. Dan ini bisa diakses dengan secara gratis. Berikut adalah produk-produknya atau macam-macamnya. Ini mungkin ada beberapa fitur yang sangat familiar digunakan seperti Google Form, Google Drive, email, Google Meet. Nah, yang dikembangkan adalah Google Sites. Bisa next slide. Nah, jadi Google Sites itu adalah salah satu bentuk dari Google Workspace tadi, Bapak Ibu. Nah, Google Sites intinya adalah salah satu produk dari Google yang sebagai tools untuk membuat website pribadi atau profesional. Jadi dengan Google Sites kita bisa membuat website kita sendiri secara gratis tanpa dipungut biaya apapun dan dengan cara yang mudah. Bisa di next juga. Nah, dengan adanya Google Sites ini, pastinya seperti website pada umumnya juga memiliki manfaat yang banyak sekali bagi pembelajaran. Jadi dengan menggunakan Google Sites, bisa digunakan untuk mengunggah materi pembelajaran di website tersebut, bisa untuk menyimpan silabus, memberikan tugas atau tugasan, dan memberikan pengumuman. Misalnya ada suatu pengumuman, misalnya hari ini akan dipercepat jam pelajarannya atau bagaimana, itu bisa kita manfaatkan Google Sites tersebut. Jadi dengan website itu sangat interaktif dan banyak fitur-fitur yang bisa dicoba untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, bisa di next. Nah, berikut langsung diklik aja Mbak Dinda. Ini adalah Google Sites yang telah kami kembangkan menjadi suatu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Namanya adalah Stroll Media atau Stop Bullying Rollcard Media, karena kami adalah dari BK ya Bapak Ibu, jadi kita menggunakannya sebagai sarana layanan kita. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Hengki. Oke, nah ini menyela sedikit sebentar teman-teman. Nah ini Bapak Ibu untuk informasi ya, Stroll Media ini adalah media yang dikembangkan oleh teman-teman dari timnya Mbak
Elsa ya, menggunakan tadi Google Site ya Mbak Elsa ya. Iya, Nah, pakai dan luar biasa Bapak Ibu, nanti bisa dijelaskan juga sedikit Mbak Elsa apa sih troll media ini dan bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran itu nanti segitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elsa sedikit apa sih yang bisa digunakan di Google Site gitu ya. Tetapi bagaimana implementasi di pembelajaran BK yang teman-teman tim Mbak Elsa ini kembangkan? Nah, ini yang akan kita ulik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Monggo silakan Mbak Elsa. Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi troll media ini adalah salah satu media yang kami gunakan untuk mencegah perilaku bullying dari siswa. Nah, itu bisa dicek juga di komen untuk link troll medianya. Nah, di sini di halaman pertama ada dashboard, isinya adalah kita memberitahu dulu secara kognitif apa saja penjelasan mengenai bullying, seperti definisi, faktor penyebab, pemerannya bullying. Jadi ada beberapa pemeran dalam bullying, tidak hanya korban dan pelaku, lalu ada dampak dan jenis-jenis bullying apa saja yang bisa terjadi di sekitar kita. Jadi tidak hanya fisik dan verbal, namun juga ada secara sosial dan cyberbullying yang sering marak terjadi gitu ya. Nah, lalu di sini kami men-set website ini untuk 2 pertemuan. Bisa di scroll down. Di sini step pertama itu ada pertemuan pertama berisi insight for you. Nah, bisa diklik ya Bapak Ibu untuk step 1 ini. Di bawahnya itu berisi, nah klik di situ, itu diklik, bisa diklik, itu isinya adalah pengetahuan-pengetahuan mengenai bullying, lalu kasus-kasus bullying yang secara real terjadi, lalu ada short movie juga mengenai bullying. Nah, lalu di situ seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa membuat penugasan juga melalui website yang kita buat melalui Google Site ini. Nah, bisa di-scroll di bawah, itu kami lampirkan Google Form. Jadi ketika mengklik itu akan terintegrasi dengan Google Form yang akan isinya itu soal-soal mengenai bullying gitu. Jadi kita bisa mengetahui apakah peserta didik ini sudah mengetahui tentang bullying yang sudah kita jelaskan di laman website tersebut. Gitu. Lalu bisa di back, Mbak Dinda. Nah, itu untuk step 2 ini adalah pertemuan kedua. Jadi kita akan bermain game di pertemuan kedua ini. Jadi bisa dikreasikan sebagaimana mungkin ya Bapak Ibu untuk penggunaan Google Site ini. Nah, dengan bermain game di sini caranya adalah kita menjelaskan dulu permainannya ini seperti apa. Jadi kita akan menggunakan kartu. Nah, kartu ini bisa dicetak maupun bisa diakses langsung di website ini. Jadi ada jenis-jenis perannya, itu ada orang tua, itu jadikan mudah di gambar tersebut ada orang tua, ada siswa dan lain-lain. Jadi gamenya itu siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan jenis peran yang ada di website. Nanti akan diacak atau secara acak mendapatkannya. Nah, lalu setelah mereka mendapatkan peran, misalnya ada kelompok yang sudah menjadi orang tua, ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi guru, wali kelas. Nah, kita akan memberikan kasus. Nah, kasus yang sudah ada di situ. Kita juga menginput video di situ, video animasi. Jadi sangat banyak fitur yang bisa dimanfaatkan di sini, bisa menginput gambar, bisa menginput video, bisa menginput penugasan dan lain-lain. Ini salah satunya kita juga menginput video animasi. Setelah kita putar video animasinya berisi tentang kasus yang terjadi di suatu sekolah gitu ya. Lalu mereka memecahkan kasus tersebut dari perspektif peran-peran yang telah didapatkan dari perkelompok tersebut. Misalnya dari POV atau sudut pandang siswa, bagaimana cara mencegah kasus yang sedang terjadi di video tersebut dan lain sebagainya. Jadi troll media ini gunanya untuk seperti yang saya katakan tadi, mencegah perilaku bullying. Jadi pertama kita kembangkan dulu kognitif anak atau peserta didik mengenai bullying itu seperti apa. Lalu yang kedua kita berusaha kembangkan sikap anti bullying melalui permainan dan juga penugasan-penugasan seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur dari Google Site, bagaimana cara membuatnya, dan kita akan belajar mengenal lebih tentang Google Site akan dijelaskan oleh Mas Budi. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Jadi Mbak Dinda mungkin bisa diturunkan untuk share screen-nya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Mbak Elsania, bahwasanya
di sini tadi semua hal ini kita mengembangkannya menggunakan Google Sites dan ini seluruhnya gratis. Google Sites ini juga bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pembelajaran, masing-masing mata pelajaran mungkin bisa dikembangkan juga. Satu-satunya mungkin yang menjadi batasan kalau di sini adalah kreativitas kita atau kita pengennya ini seperti apa. Seperti yang ini tadi kita juga memasukkan berita-berita seperti ini. Kemudian kita kan tadi juga memasukkan video yang di step 2 ini memasukkan videonya. Kemudian tadi ada forum diskusi. Kita juga kalau misalkan di jurusan kami itu kita mengenalnya dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di LKPD itu siswa harus mengerjakan sesuatu dari apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini juga bisa coba. Nanti Bapak Ibu bisa langsung coba di sites kami, bisa diakses semuanya. Nah, di sini siswa juga bisa langsung terintegrasi dengan layanan si Google yang lain seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bingung cara makainya gimana atau cara memulainya dari mana. Karena ini namanya Google Workspace ya Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk aja ke Google dan kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelahnya foto profil kita, ini ada tulisannya aplikasi Google. Nah, semua aplikasi Google itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi yang kita butuhkan ada di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat ya di sini sampai bawah pun juga ada. Dan ini bisa kita integrasikan ke laman yang kita buat tadi. Nah, Google Sites itu bisa atau kita bisa juga cari dari sini. Google Sites. Oke, kita nanti akan masuk ke Google Sites. Oke, nah ini ada template Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau misalkan template ini sudah terbantu ya kita untuk mendatanya. Tapi kalau kita mau buat baru, boleh kita cobakan buat baru kosong dari kosong ini. Nah, di sini ada beberapa bagiannya kalau di Google Sites ya Bapak Ibu ya. Yang di bagian tengah sini yang besar ini adalah tampilan website kita nanti seperti apa. Ini adalah tampilan website kita nanti seperti ini. Di sini kita bisa sesuaikan untuk judul websitenya, misalkan pembelajaran. Misalkan seperti ini. Ini hanya misalkan saja nggak ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa menggeser ini untuk tampilan-tampilannya. Kita bisa rubah juga nanti tampilannya seperti apa. Kemudian yang di bagian kanan ini ada 3 ini, sisipkan, halaman, dan juga tema. Kalau sisipkan, itu kita menyisipkan item-item yang akan ada ditaruh di satu lembar ini. Jadi kita bisa menyisipkan apapun. Kita bisa menyisipkan kotak teks ini untuk misalkan kita ingin memberikan deskripsi. Kita bisa sisipkan kotak teks di sini. Kita bisa memberikan materi atau penjelasan dari sini. Penjelasan dan sebagainya kita bisa masukkan di sini. Termasuk juga kita bisa menyisipkan gambar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita klik di gambar ini, nanti kita bisa memilih kira-kira gambar yang kita ingin masukkan ke dalam site-nya itu seperti apa, seperti itu. Kita bisa ngambil gambarnya dari Google juga bisa. Kita ngambil gambarnya dari misalkan ini kita bisa langsung terkonek dengan Google. Jadi tinggal kuncinya ya kita harus terkonek sama internet. Kita ada device laptop, tentu penggunaan Google Sites ini bisa langsung dicoba seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang juga pakai laptop juga bisa untuk mencoba. Nah, di sini kita bisa mengatur Bapak Ibu terkait dengan ukurannya, kemudian seperti apa penempatannya, kita juga bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, yang lain-lainnya, misalkan di sini Bapak Ibu juga bisa lihat, ini ada blokir konten ini untuk misalkan kita ingin di dalam satu halaman ini ada beberapa gambar dan beberapa penjelasan, kita bisa langsung pakai template yang ada di sini.
Nah, yang lain ini pun juga sama Bapak Ibu, ya seperti yang ada di website kami, itu juga pakai ini semua. Kita nggak pakai yang lain, kita pakai hal-hal yang ada di sini. Misalkan mau menginsert atau mau memasukkan video YouTube juga bisa langsung dari sini, seperti itu. Kemudian, kalau kita geser ke yang bagian halaman Bapak Ibu. Nah, di bagian halaman ini adalah isinya kalau misalkan di satu website, itu kita coba lihat dulu ya, kita kembali ke websitenya kami di Stroll Media. Nah, di website Stroll Media ini kalau misalkan tadi kita pahami, kita lihat di sini ya kalau Bapak Ibu, yang di bagian dashboard di depan tadi, ini kan isinya yang ini. Nah, tadi kami membuat 2 step, untuk step 1 dan step 2. Nah, ini kita pakai halaman yang berbeda. Nah, ketika kita klik di sini, dia akan masuk ke halaman yang berbeda. Nah, itu cara membuatnya dari yang sini tadi Bapak Ibu di halaman. Kita bisa tambahkan halaman di sini sesuai kebutuhan kita. Kita mau membuat berapa halaman, misalkan kita mau buat di sini halaman tentang tutorial, seperti itu misalkan, atau tentang penugasan juga bisa. Nah, nanti ketika kita mengerjakan, kalau Bapak Ibu ya, yang di sini juga berubah tuh tulisannya. Yang dari halaman muka, ini tadi yang dari awal, kemudian tutorial ini misalkan kita mau isi yang lain, kita mau isi ini dengan video penjelasan aja, boleh. Yang tugas kita isi tentang penugasan, boleh. Nanti siswa atau ketika kita berikan kepada siswa ketika di kelas seperti apa melihatnya dari sini. Yang di pojok kanan ini, nanti isinya adalah masing-masing dari halaman yang kita punya tadi. Jadi masing-masing halaman itu bisa saja berbeda, seperti yang punya kita tadi juga. Masing-masing halamannya berbeda antara halaman di dashboard dan juga halaman di penugasan-penugasan yang lain tadi. Jadi bisa sebanyak apapun, tinggal nanti kita ketika di kelas menggunakan yang seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa dipelajari lebih lanjut nanti, ini karena cukup mudah untuk dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan yang terakhir yang di bagian tema, ini kita bisa mengatur Bapak Ibu tulisannya. Kok Mas ini tulisannya jelek banget, gaya tulisannya. Boleh, kita bisa ganti gaya tulisannya juga ada di sini. Kita bisa mengklik seperti apa kira-kira bentuk tulisannya. Kemudian warnanya juga seperti apa. Kita bisa mengcustom. Aduh, ini warnanya terlalu suram, Mas. Misalkan diganti apakah bisa? Bisa. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita nanti. Disesuaikan juga dengan mata pelajarannya mungkin misalkan, itu bisa. Nah, terus gimana caranya biar siswa bisa mengakses website kita? Jika kita nanti sudah selesai membuat keseluruhan yang dibutuhkan ya Bapak Ibu ya, jelas semua oke, sudah bagus, sudah cakep, ini kita tinggal publikasikan Bapak Ibu. Nah, ketika kita publikasikan nanti, kita publikasikan seperti ini ya, kita juga bisa custom menyesuaikan nama sites-nya apa, sites google.com view apa gitu namanya. Misalkan namanya pembelajaran kelas 11. Nanti juga akan bisa. Nah, nanti di pembelajaran kelas 11 ketika siswa mengklik laman ini, nanti akan langsung masuk ke websitenya yang telah kita buat. Nah, terus kemudian Mas, kalau misalkan sudah kita publikasikan, misalkan ternyata ada yang salah atau ada yang belum selesai, ada yang belum sesuai, gimana? Nggak apa-apa, kita buka lagi aja di sini, kita benarkan atau kita tambahkan, ternyata misalkan tadi kurang tugas kelompok misalkan. Kita edit lagi, setelah selesai kita publikasikan lagi, nanti otomatis dia akan langsung terperbarui seperti itu. Jadi keuntungannya kita pakai Google Sites itu karena memang dia sudah terintegrasi dengan semua layanannya Google. Jadi bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tadi mau menambahkan Google Form, kita bisa buat dulu Google Form-nya, nanti dimasukkan ke sini bisa langsung, atau langsung dari sini juga bisa kita membuat Google Form isinya penugasan atau apapun. Nah, kenapa kemarin kami membuat website ini? Karena juga dengan pertimbangan banyak sekolah yang tidak punya jam bimbingan konseling Bapak Ibu.
itu juga bisa mengatasi. Atau misalkan sekolahnya masih menerapkan ini belum full seperti itu, masih ada kelas online, itu juga bisa dengan adanya Google Site, siswa bisa belajar dari manapun dan juga dimanapun seperti itu. Nah, karena dia juga bisa mengumpulkan tugas, itu juga bisa Bapak Ibu mengumpulkan tugas via Google Site ini. Jadi bisa kita taruh untuk link pengumpulan Google Drive seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa bingung ini seperti apa ini cara membuatnya, boleh misalkan nanti di luar forumnya ini misalkan mau bertanya juga bisa, Mbak Elsa juga nanti bisa membantu ya Mbak Elsa ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu mungkin saya kembalikan ke Pak Lavandi, atau mungkin dari Mbak Elsa ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Dari kami selaku tim maba untuk pengembangan sosial media melalui Google Sites. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Elsa, Mas Obi ya. Ini timnya Mbak Elsa dan Mas Obi, ini ada Mas Hengki juga ya. Mas Hengki hadir ya deh? Ada Bapak, Ada kebetulan Mas ya. Hengki Oke, Mas ada Hengki juga kegiatan hadir. juga. Ya, nah ini timnya itu namanya tim maba. Mahasiswa baru itu gimana? Udah semester 8 ya tadi katanya. Oke, terima kasih teman-teman tim maba ya. Jadi seperti yang ditampilkan tadi ya Bapak Ibu ya. Timnya Mas Obi, Mbak Elsa dan Mas Hengki itu membuat sebuah website pembelajaran yang mana isinya itu tentang pembelajaran bullying ya, yang intinya materinya itu tentang bullying. Jadi ada tentang penjelasan tentang bullying, pamer dampak bullying seperti apa, jenis-jenis bullying seperti apa. Jadi memang di awal itu ditaruhlah prior knowledge ya untuk siswa kita itu ngerti apa sih bullying itu ya. Nah, sehingga para siswa nanti, peserta didik nanti lebih memahami apa yang mereka bisa lakukan ketika mereka jadi korban, ketika mereka jadi, atau mungkin bisa berpotensi menjadi pelaku, sehingga tidak jadi nih, oh aku ngerti nih di sosial medianya Mas Obi dulu ada materi seperti ini gitu ya. Nah, lepas dari itu semua Bapak Ibu ya, tadi Mas Obi mengatakan ini dibuat dengan Google Site ya. Nah, Google Site dan platform-platform lain itu hanya sebagai tools ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi seperti yang Mas Obi bilang, itu tergantung dengan kreativitas kita masing-masing sebagai pendidik ingin membawa pembelajaran kita itu seperti apa. Ya, sehingga kita bisa membentuk tools-tools yang ada ya, yang baik itu yang gratisan. Nah, ini tagline kita platform gratis ya, Mas Obi ya. Jadi kita mengangkat platform gratis itu juga bisa kok menjadi sebuah media pembelajaran yang sangat inovatif dan sangat kekinian banget gitu ya. Nah, ini yang diangkat oleh timnya Mas Obi. Dan tadi berbagai banyak jenis-jenis penyampaian materi Bapak Ibu ya, bisa dengan teks, bisa dengan gambar, bisa dengan audio visual, itu bisa digunakan ya. Dan memang Google Workspace for Education ini semua terintegrasi ya. Apapun produk Google, mereka terintegrasi semuanya. Entah itu YouTube, entah itu Google Drive-nya, entah itu Google Form-nya, itu bisa dimasukkan. Dan Mas Obi sempat tadi menjelaskan dan mempraktekkan sedikit, dan Bapak Ibu bisa melihat itu sangat-sangat gampang dan mudah ya. Insya Allah bisa dipelajari ya dengan cepat dan baik juga. Apabila nanti kita akan ada banyak yang tertarik nih pengen ikut membuat seperti ini, nanti kita bisa bikinkan deh ya sesi khusus untuk belajar tentang membuat media berbasis website kayak gini. Terima kasih Mas Obi, Mbak Elsa, dan Mas Hengki, tim Maba dari UM ya. Ini yang memenangkan kejuaraan dari konseling kemarin ya. Itu juara berapa kemarin Mas Obi yang tim ini?
juara 1, Pak. Wah, tepuk tangan dong Bapak Ibu, juara satunya ini. Ya, terima kasih Mas Obi. Dan memang sebagai dalam pandangan teknolog pendidikan ya, medianya ini layak sih mendapatkan juara 1. Kenapa? Ya, Bapak Ibu bisa melihat tadi ya, bukan hanya kognitif saja ya yang diberikan dalam pembelajaran ini, tetapi juga diberikanlah tadi materi-materi berupa visual, audiovisual tadi ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya masih ingat nih, sebenarnya ini ada kartu fisiknya, betul ya Mas Obi ya? Ya, ada kartu fisiknya Bapak Ibu, sehingga ini bisa digunakan bermain secara offline gitu ya. Nah, ini keunikan dari media yang Mas Obi bikin. Jadi mereka itu menggabungkan bagaimana kalau materinya ini tidak bisa diakses secara online, dia menyediakan secara offline ya dalam bentuk fisik. Seperti itu ya Mas Obi, betul ya? Kalau saya tidak salah ya. Nah, itu keren, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Obi dan tim Maba untuk presentasinya dan menyampaikan sedikit tentang Google Set. Kita beralih nih ke timnya satunya Mbak Dinda ya. Terima kasih. Mungkin silakan Mbak Dinda. Nah, ini kita penasaran juga nih, timnya Mbak Dinda bawain apa nih kemarin? Monggo Mbak Dinda. Iya, terima kasih banyak Pak Lovandri. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kami dari tim sukses Universitas Negeri Malang ini terdiri dari saya, Dinda Putriabadi. Kemudian saya tidak sendirian di sini, saya bersama Mbak Linka dan juga Mbak Dea. Akan tetapi sayangnya Mbak Dea ini pada siang hari ini sedang ada kegiatan begitu, sehingga yang akan mempresentasikan hari ini adalah saya dan Mbak Dea. Saya dan Mbak Linka maksudnya, mohon maaf. Mungkin langsung saja ya. Kemarin itu kami dari tim sukses itu membawakan media PK berupa video animasi, dan media ini digunakan dalam rangka pencegahan tindak bullying juga. Hampir sama dengan timnya Mas Obi, akan tetapi untuk tim saya itu medianya terfokus pada media animasi begitu. Donat gua hilang. Untuk Mbak Linka, apa sudah ada di Zoom? Oke, halo, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, Mbak Linka. Sudah, Mbak Linka. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Linka Latifani Falasi Faridana. Saya dari Universitas Negeri Malang, dan saya berkuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya semester 8. Langsung saja, mungkin Mbak Dinda membahas sedikit saja tentang multimedia seperti yang sudah disampaikan Mbak Elsa tadi. Multi itu merupakan yang berarti banyak atau lebih dari satu hal. Kemudian untuk media sendiri adalah mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan informasi. Selanjutnya, Mbak Dinda. Oke, berarti dapat dijelaskan atau dapat dimengerti bahwa multimedia pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dengan dua unsur atau lebih, misalnya menggunakan audio dan visual ataupun dan lain sebagainya. Nah, multimedia pembelajaran ini berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Misalnya, kalau Bapak Ibu sendiri nih, ketika membaca buku, pasti akan merasa bosan bila hanya ada tulisan saja. Tetapi jika dikombinasikan, misal ada gambar ataupun ilustrasinya, itu akan mempermudah dalam menerima informasi atau menerima ilmu yang dibaca dalam buku tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Serta yang keempat adalah mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Selanjutnya, nah, salah satu dari multimedia pembelajaran adalah video animasi. Video animasi sendiri merupakan media pembelajaran yang menggunakan unsur gambar yang bergerak diiringi dengan suara yang melengkapi seperti sebuah video ataupun film pendek. Selanjutnya, nah keunggulan dari
video animasi ini yang pertama adalah dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Karena ini terintegrasi, misalnya nih, Bapak Ibu bikin video animasi yang diupload dalam platform digital. Misalnya, sekarang kita kan sudah ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube juga, dan pasti semua siswa Bapak Ibu sudah memiliki akun-akun pada beberapa platform tersebut, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dapat diakses secara klasikal maupun mandiri. Lalu yang ketiga, dapat diakses secara, yang keempat, menarik, asik, dan menyenangkan. Yang kelima, sesuai dengan karakteristik siswa SMP dan dapat digunakan ketika pembelajaran offline maupun online. Selanjutnya, Mbak Dinda. Oke, proses pembuatan video animasi yang kami lakukan, yang pertama adalah kami melakukan studi literatur mengenai topik apa yang kami gunakan, lalu kami ingin mengkonsep bagaimana video animasi ini akan terbentuk. Kemudian yang kedua adalah pembuatan isi konten, skrip, ide, dan bahan. Nah, kami menggunakan, kami sudah istilahnya memikirkan bagaimana atau animasi apa yang kami gunakan, lalu lagu serta video dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah pembuatan animasi melalui render forest. Yang keempat adalah editing menggunakan Filmora. Kemudian kami melakukan penguploadan melalui platform YouTube. Selanjutnya, untuk rekomendasi dari kami sendiri ketika Bapak Ibu mungkin belum atau tidak mumpuni dalam pembuatan animasi secara manual, bisa menggunakan Powtoon, Animaker, Render Forest, dan Canva. Nah, dalam platform ini sudah tersedia berbagai icon atau animasi yang bisa digunakan, serta Bapak Ibu dapat memilih yang sesuai dengan topik pembelajaran yang sedang Bapak Ibu akan Bapak Ibu berikan kepada siswa. Selanjutnya, Mbak Dinda. Nah, alat yang dibutuhkan dalam pembuatan video animasi ini yang terutama adalah laptop, headset, library musik YouTube. Yang keempat adalah Render Forest, dan yang kelima adalah Filmora sebagai media untuk mengedit video animasi kami. Selanjutnya, ya, nah bagian Render Forest ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Linka. Sebenarnya dari berbagai macam platform yang dapat digunakan sebagai website untuk membuat animasi, diantaranya ada yang sudah disebutkan oleh Mbak Linka tadi, ada Powtoon, Animaker, kemudian juga Render Forest. Akan tetapi di sini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana website Render Forest ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam bentuk video animasi, begitu. Nah, sebenarnya Render Forest ini kan hanya salah satu dari sekian banyak ya Bapak Ibu. Kemudian salah satunya dapat kita akses pada link berikut. Kita secara mudah bisa kita ketik di Google Render Forest, begitu. Nah, kemudian nanti akan masuk di halaman Render Forest itu sendiri. Nah, setelah masuk, di sini ditampilkan bagaimana Render Forest itu dapat bekerja menggunakan membuat video, baik itu animasi, kemudian video editing, kemudian slideshow, sampai presentasi pun dapat digunakan melalui Render Forest gitu. Nah, salah satunya animasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam Render Forest ini terdapat banyak sekali template yang dapat digunakan, sehingga kita tidak perlu untuk membuat animasi secara manual, tetapi kita bisa menggunakan beberapa template yang ada, akan tetapi kita sesuaikan dengan isi konten yang kita inginkan, begitu. Salah satunya contoh, kita klik salah satunya, kemudian kita klik Create Now. Nah, setelah itu akan tampil halaman bagaimana kita bisa mengedit melalui Render Forest. Kita bisa pilih Start from Scratch. Kemudian kita memilih, karena ini adalah platform yang gratis, tapi sebenarnya bisa untuk berbayar dengan menggunakan beberapa elemen-elemen yang pro begitu. Kalau yang pro itu cirinya ada icon seperti ini di pojoknya.
Kalau misalnya kita tidak berlangganan di Render Forest, maka kita tidak bisa menggunakan yang Pro. Akan tetapi masih ada banyak sekali elemen-elemen yang dapat digunakan yang gratis, seperti ini contohnya. Kemudian kita klik dan kita klik Insert. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan isi konten yang kita inginkan. Seperti misalnya konten yang kami buat kemarin adalah tentang pencegahan bullying, begitu ya. Maka kita ketik di sini. Misalnya, yuk kita cegah bullying atau perundungan. Misalnya. Kita klik Save and Close, kemudian nantinya akan tampil tulisan apa yang kita inginkan. Nah, selain itu, untuk menambahkan lagi, karena masih banyak sekali template yang dapat kita gunakan ya Bapak Ibu, tidak hanya itu saja. Kita bisa melihat, nah di sini ada berbagai pilihan, ada yang olahraga atau sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan juga kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita bebas untuk menggunakan elemen yang ada. Kalau misalnya kita ingin menggunakan yang temanya kantor, dapat kita gunakan ini. Kita sesuaikan. Barangkali ini merupakan permisalan dari seorang guru misalnya. Halo. Gitu. Nah, ini bisa kita tulis dan kita tampilkan lagi, kita mencari lagi. Ada berbagai macam elemen dan juga nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pilih, terserah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Tuh. Kemudian di bagian sini ini untuk mengedit teksnya. Kemudian untuk text position ini untuk mengedit di sebelah mana kalimat yang kita tampilkan. Gitu. Selanjutnya di sebelah sini ini ada style. Ini digunakan untuk bagaimana posisi dari video animasi yang kita buat, apakah landscape atau portrait. Kemudian untuk color, ini di sini akan tersedia warna apa sih yang diinginkan dalam slide yang sudah dipilih. Nah, warnanya di sini ini sudah merupakan preset ya, tapi kita juga bisa melakukan custom warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, selain itu, di Render Forest ini sebenarnya sudah ada musik yang bisa kita pilih. Ada banyak macam-macam musik yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Itu kita sesuaikan dengan apa sih yang kita butuhkan di video animasi yang kita buat. Misalnya ini cara videonya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai mengedit dan menambahkan berbagai elemen yang sudah kita butuhkan, misalnya ini sudah penuh ya Bapak Ibu, sudah penuh dengan berbagai informasi dan edukasi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya kita klik preview untuk kita lakukan ekspor, gitu. Untuk nantinya bisa kita download dalam bentuk MP4. Nah, sesudah itu nanti kita tunggu, ini ditunggu sampai selesai, nanti akan muncul download gitu. Nah, oke. Oke, sambil menunggu hasilnya tadi, mungkin kita bisa melihat video kreasi timnya Mbak Dinda nih. Bisa disampaikan Mbak Dinda video yang dipakai untuk lomba kemarin apa gitu ya. Monggo Bapak Ibu, kita perhatikan bersama-sama. Halo sahabat, kenalin aku Agent Prevention of Bullying, agen pencegahan bullying. Tahukah kalian bahwa perundungan atau bullying banyak terjadi di sekitar kita? Mungkin kita pernah melihat dan menyaksikan kejadian seperti sekelompok orang mengejek seorang temannya. Pernah nggak? Jadi sebenarnya apa sih perundungan atau bullying itu? Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut,
Yuk simak dan saksikan video berikut ini dengan baik. Sekolah sudah seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa. Namun, nyatanya tidak semua anak merasa aman ketika berada di sekolah. Sangat tidak jarang kita menjumpai kejadian yang kurang menyenangkan dan membuat perasaan anak merasa tidak aman ketika berada di sekolah. Seperti terjadinya penindasan secara langsung hingga menyakiti secara fisik maupun psikologis, bahkan hingga mendapatkan aksi teror melalui media sosial. Sebuah pola perilaku seperti itu yang secara sengaja untuk menyakiti terjadi berulang-ulang dan adanya perbedaan kekuasaan. Menurut WHO, hal itu disebut dengan bullying. Lalu, apa sih bullying itu sendiri? Pola perilaku yang secara disengaja untuk menyakiti terjadi berulang-ulang dan adanya perbedaan kekuasaan disebut dengan bullying. Bullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak terpuji yang dapat melukai perasaan bahkan fisik orang lain seperti kekerasan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, mencatat adanya 119 kasus perundungan terhadap anak sepanjang tahun 2020 lalu. Permasalahan bullying atau perundungan adalah perilaku tidak terpuji yang dapat melukai perasaan bahkan fisik seseorang seperti kekerasan. Bahkan, sebanyak 84% anak usia 12 sampai 17 tahun pernah mengalami bullying. Oleh karenanya, masalah bullying ini perlu diatasi bersama-sama oleh banyak pihak, mulai dari sekolah, orang tua, keluarga, termasuk guru-guru dan para siswa. Yuk kita saling sharing tentang bagaimana cara mencegah bullying bagi kita seorang remaja. Pertama, yuk jadi pribadi yang berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan teman. Kedua, mulailah membuat lingkungan pertemanan yang lebih positif dan bebas dari bullying. Ketiga, orang tua dan keluarga dapat memberikan edukasi pada anak tentang pergaulan. Anak juga dapat melaporkan pada orang tua apabila mendapatkan aksi bullying. Sehingga anak merasa nyaman. Ketika anak merasa nyaman, maka rasa bahagia dan senang berada di sekolah, nyaman dan bebas dari aksi perundungan. Bersiap dan jadilah remaja hebat tanpa bullying. Diciptakan generasi emas tanpa bullying. Apabila kamu mendapati aksi bullying, segera laporkan, temui guru BK, dan laporkan. Jangan takut untuk speak up. Nah, itu dia Bapak dan Ibu media video animasi yang telah kami buat. Mungkin bisa kita lihat, nah kalau misalnya ini sudah tampil seperti ini, kemudian kita download. Save video as. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali pada ini tadi ya. Nah, ini tadi merupakan tampilan di mana tempat kita menuliskan teks, kemudian juga menambahkan template elemen yang disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita klik proses untuk mengubah menjadi format MP4 agar kita dapat mendownloadnya. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saya juga tidak hanya menggunakan Random Forest saja, tapi juga menggunakan YouTube Library Musik. Nah,
ini berfungsi sebagai penambah audio yang saya butuhkan agar animasi yang saya buat itu tidak hanya satu musik saja, sehingga itu akan lebih lebih menarik karena bervariasi begitu. Nah, caranya ini kita masuk di akun YouTube kita masing-masing. Di bagian YouTube, kita klik di foto profil kita, kemudian kita klik pada bagian YouTube Studio. Nah, setelah YouTube Studio nanti tampil, kita lihat di bagian kiri, ini kita scroll ke bawah, hingga kita menemukan audio library. Kemudian kita klik. Nah, disinilah segudang musik maupun sound effect yang dapat kita gunakan untuk video yang kita buat. Dan ini beragam sekali, mulai dari musik yang genrenya sinematik, kemudian hip hop, sampai berbagai macam genre dan juga mood yang dapat kita sesuaikan dengan bagaimana sih video yang ingin kita buat itu kita bawakan seperti apa. Selain musik itu juga ada sound effect, jadi ada seperti suara seperti suara mobil, itu kan carinya di bagian sound effect sebelah sini. Kalau kita inginnya musik, kita klik yang sebelah sini, gitu. Nah, keunggulan dari audio library-nya musik itu apa saja sih? Yang pertama itu gratis, itu yang menjadi poin utama sebenarnya. Gratis, kemudian juga mudah, gitu, dapat di-download dengan mudah. Dan ini yang paling penting sebenarnya adalah bebas dari copyright, Bapak Ibu. Karena kebanyakan kalau misalnya kita menggunakan YouTube yang dari akun orang di YouTube, kemudian kita gunakan, itu akan terkena copyright. Sehingga kalau misalnya kita ingin menjadi seorang YouTuber yang mendalami YouTube untuk video media edukasi kita yang kita unggah, itu nantinya kita akan kena copyright kalau misalnya kita menggunakan Oke, halo Mbak Dinda. Sepertinya terputus ya. Tuh, gini. Oke. Ya, ini sampai ke audio library ya, Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ketika kita mengupload sesuatu di YouTube ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada juga yang punya channel YouTube, sudah share juga beberapa video-video di YouTube, tentu memahami sekali apa yang disebut dengan copyright ya. Dan kadang-kadang menjadi masalah juga ketika kita memasukkan sound effect atau back sound ya, yang mana tiba-tiba video kita mendapat teguran biasanya begitu ya. Nah, ini sangat hati-hati sekali, dan tadi Mbak Dinda memperlihatkan bagaimana kita bisa mencari option atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk mencari audio ya, audio secara gratis. Tadi yang penting tadi ada gratisnya. Gitu ya. Oke, Mbak Dinda apakah sudah masuk lagi nih? Atau Mbak Linka, Mbak bisa diteruskan? Baik, mohon izin Bapak, saya izin meneruskan, tapi saya izin untuk share screen dulu ya Bapak. Ya, boleh, silakan. Mohon maaf, apakah Mas Obi bisa bantu share screen? Bentar ya, Mbak. Oke. Oh, saya bisa ini seperti ini. Ini ya, Mbak Linka ya. Sudah terlihat tampilannya?
Sudah. Oke, ya monggo silakan. Oke, baik. Jadi tadi sampai dengan bebas copyright ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Selain itu untuk keuntungan menggunakan audio library music juga Bapak Ibu bisa memilih berbagai genre atau berbagai mood yang sedang sedang akan Bapak Ibu tampilkan ke dalam konten yang akan Bapak Ibu buat dalam video animasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah durasi dalam audio library YouTube ini sangat istilahnya standar dari durasinya itu sudah dapat dipastikan. Misal Bapak Ibu menginginkan untuk musiknya ini cuma selama 1 menit, 2 menit ataupun 3 menit itu dapat diatur. Kemudian selanjutnya adalah terdapat berbagai musik ataupun berbagai library audio yang kompleks sehingga Bapak Ibu tidak perlu kesusahan untuk berganti dari satu audio ke audio lainnya. Oke, selanjutnya Bapak. Lanjut next slide. Yang ini. Halo Pak, bisa next slide? Oke. Ini terakhir. Sepertinya Dinda sudah join lagi, Pak. Oke, bisa dilanjut Mbak Dinda ya. Silakan. Maaf tadi sinyalnya sempat terputus. Oke. Silakan Mbak Dinda. Oke. Sudah tampil Terlihat di ya, layar. sudah tampil. Sudah Mbak Dinda, saya sudah jelaskan tentang keuntungan musik di audio library YouTube. Mungkin next slide bisa dijelaskan oleh Mbak Dinda lagi. Ya. Nah, selain dari audio library YouTube dengan Render Forest, itu sebenarnya saya juga menggunakan aplikasi Filmora. Jadi merupakan aplikasi yang saya gunakan untuk menggabungkan agar video animasi yang dibuat itu lebih kompleks dan lebih sesuai dengan keinginan saya. Tapi sebenarnya ini opsional saja apabila memang Bapak Ibu sudah puas dengan Render Forest, juga tidak apa-apa tidak menggunakan Filmora. Akan tetapi karena jikalau ingin memacu kreativitas dan juga media yang dibuat itu agar lebih maksimal, bisa menggunakan Filmora. Nah, ini merupakan tampilan dari Filmora. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, manfaatnya di sini saya menggunakan Filmora yaitu menggabungkan berbagai elemen. Jadi saya juga menambahkan suara pengisi dari video animasi tadi. Jadi suara saya itu saya edit melalui Filmora. Kemudian juga menyempurnakan video animasi. Jadi ada beberapa part yang mungkin bisa dibuang atau bisa ditambahkan, itu dapat dilakukan melalui aplikasi Filmora ini, gitu. Tidak jarang, sehingga ini kita sekilas dari video tadi. Dan membuat perasaan anak merasa tidak aman ketika berada di sekolah, seperti terjadinya penindasan secara langsung hingga menyakiti secara fisik maupun psikologis. Sebuah pola perilaku seperti itu yang begitu. Nah, dari media yang saya buat tadi tentang bullying itu bermanfaat untuk memberikan alternatif media bimbingan maupun media pembelajaran yang lain yang berbasisnya iptek dan dapat diakses di mana saja karena nantinya akan diupload di YouTube sehingga baik guru maupun siswa itu dapat mengakses di mana saja dan kapan saja, begitu Bapak Ibu. Yang kedua, kemudian membuat media yang sesuai dengan perkembangan zaman karena sekarang zamannya apa-apa bisa diakses dengan mudah, dapat memanfaatkan YouTube dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadi upaya pencegahan aksi bullying dan juga membentengi siswa agar tidak menjadi pelaku. Kemudian memberikan informasi pencegahan dan mencapai SKKPD atau Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dalam aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan peran bimbingan dan konseling. Karena ini media dapat diakses oleh konseling sendiri, jadi ini sangat bermanfaat sekali dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Lopandri. Oke, terima kasih Mbak Dinda, Mbak Linka. Nah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi ada komentar di bawah deh. Teman-teman mahasiswa sudah bisa membuat hal sekeren ini ya. Media pembelajaran sekeren ini luar biasa. Memang inilah perubahan zaman Bapak Ibu ya. Inilah perubahan zaman yang kita harus akui ya. Kita itu bisa belajar dengan ya mahasiswa juga gitu ya, teman-teman mahasiswa juga, khususnya di bidang teknologi gitu ya. Nah, ini teman-teman dari UM membuktikan bahwasanya mereka ini sangat concern sekali tadi membuat sebuah media pembelajaran inovatif based on teknologi ya, dan di dalamnya pembelajarannya ada bersifat audiovisual gitu ya, dan tidak hanya satu platform Bapak Ibu. Ini yang menjadi apa ya, kunci tadi ya. Tidak hanya satu platform yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa ini, mereka menggabungkan berbagai manfaat dari platform-platform tadi, dan yang terpenting apa? Gratis. Ada gratisnya Bapak Ibu. Nah, inilah kekreativitasan mahasiswa yang perlu kita tiru Bapak Ibu. Kita ngerti konteks pembelajarannya apa sih yang akan disampaikan ini, dan kita ngerti tools mana yang cocok, yang sesuai ya dengan konteks pembelajaran yang ingin kita kembangkan. Nah, itulah fungsinya kita mengenal teknologi-teknologi terkini yang bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan visi dari High Tech Teacher Indonesia ya, yang mana menjadi komunitas dan platform belajar bersama guru dan dosen, juga mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan, untuk belajar bersama tentang teknologi-teknologi pendidikan terkini. Nah, ini teman-teman mahasiswa dari UEM sudah membuktikan bahwasanya mereka pun sebagai mahasiswa sudah bisa kok membuat sebuah multimedia inovatif yang sangat berguna di dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu ini kalau tidak salah ya, ini based on riset juga ya, Mas Obi, Mbak Dinda ya. Sudah ada riset pendahuluan ya. Betul nggak sih? Iya, betul Bapak. Betul ya. Apa sih yang dilakukan pada awalnya itu Mbak Dinda? Bisa diceritakan sedikit? Ya, pada awalnya itu dilakukan penyebaran need assessment terlebih dahulu sehingga kita dapat melihat apa sih kebutuhan dan siswa itu tertariknya menggunakan media apa gitu, sehingga nanti media yang dikembangkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi based on need assessment gitu. Iya, keren ya. Dan apa yang disampaikan Mbak Dinda tadi betul ya Bapak Ibu, dari analisis kebutuhannya tadi itu korelasi atau sesuai dengan hasil riset Hotsuite ya, yang mana Indonesia ini orangnya suka audiovisual untuk mencerna informasi gitu ya. Nah, sehingga media yang tepat diciptakan menurut Mbak Dinda dan teman-teman timnya adalah membuat sebuah video pembelajaran tentang cyberbullying tentunya ya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, kami membuka sesi Q&A Bapak Ibu ya, sesi tanya jawab. Mungkin bisa bertanya dan atau bisa langsung pengen ngerti nih apa yang mereka lakukan untuk membuat media-media keren tadi ya, bisa langsung di kolom komentar atau membuka suaranya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sambil menunggu ya, nah ini kita pengen dengar juga nih, kalau dari timnya Mbak Dinda ya, yang video tadi, itu butuh berapa lama Mbak Dinda untuk membuat video storytelling yang menurut saya kompleks banget ya, keren banget ya. Butuh berapa lama untuk waktunya deh, gitu ya? Ya, silakan. Iya, untuk pembuatannya mulai dari kita mencari studi literatur, need assessment, kemudian hingga sampai uploadan itu 1 minggu sebenarnya sudah cukup, Bapak. Itu kalau memang benar-benar sudah kita fokuskan untuk menggarap
satu project itu ya. Itu 1 minggu saja sudah cukup untuk semuanya bisa selesai. 1 minggu ya? Ya, 1 minggu sudah. Serius nih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Anak muda itu memang kalau masalah-masalah begini jago dah ya. Ya, ini ada yang bertanya ya. Izin bertanya, aplikasi animasi tersebut apakah gratis terus? Nah, silakan Mbak Dinda dari Bapak Riki Anhar Lubis. Terima kasih Bapak Ari. Untuk aplikasi Render Forest yang saya gunakan tadi hingga saat ini masih gratis. Sebenarnya ada opsi untuk berbayar. Kalau misalnya kita ingin menggunakan elemen-elemen yang pro dan harus berbayar. Akan tetapi selagi masih ada elemen yang dapat digunakan secara gratis begitu ya, kita manfaatkan saja hingga saat ini. Mantap ya. Jadi platformnya itu menyediakan option untuk elemen-elemen yang bisa digunakan secara gratis maupun yang berbayar. Kalau kita menggunakan yang akunnya yang free, itu masih bisa kok dipakai, bisa dioptimalkan ya Mbak Dinda ya, begitu ya. Betul, betul. Oke, jadi betul ada pilihan kok Pak Riki ya untuk menggunakan elemen-elemennya gitu ya. Biar lebih bagus lagi atau biar lebih keren lagi mungkin animasinya, kita bisa subscribe atau beli gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini mungkin ke timnya Mas Obi nih. Di Google Site itu apakah menggunakan coding Mas Obi atau drag and drop saja? Monggo Mas Obi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di Google Sites itu kita drag and drop aja, jadi kita tidak perlu mengcoding. Itu salah satu kelebihannya. Jadi kita yang nggak paham coding-codingan, kita juga tetap bisa menggunakan. Mungkin yang hanya beberapa yang memang perlu disesuaikan, misalkan kita menambahkan Google Form atau kita masuk ke Keep dan yang sebagainya, itu mungkin kita harus ngakalin biar tampilannya tetap bagus gimana. Ya drag and drop biar bagusnya kayak gimana. Jadi nggak perlu coding sih sejauh ini untuk di Google Site seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sejauh ini ya media yang dikembangkan oleh Mas Obi dan tim itu tidak menggunakan coding untuk pengembangan websitenya, karena memang Google Site diciptakan untuk memberikan alternatif pembuatan website yang tanpa coding ya. Dan tetapi fitur-fiturnya ya Bapak Ibu bisa lihat tadi sangat kompleks ya. Bahkan kita mau naruh video bisa tinggal kasih linknya aja. Mau naruh Google Form kita share link Google Formnya aja. Nah, karena ini satu workspace ya, satu aplikasi Google, intinya ada di Google itu Bapak Ibu. Dan di luar itu pun bisa diakali tadi kata Mas Upi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bu Verisa Khairunisa. Izin bertanya, apakah ada limit jumlah untuk penggunaan jumlah elemen ini di Render Forest ya? Oke, silakan Mbak Dinda dan Mbak Linka. Monggo. Iya. Saya menjawab ya Bapak untuk pertanyaan dari Bu Verisa. Untuk Render Forest ini sebenarnya batas limitnya itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan elemen. Tetapi waktu. Nah, waktunya itu 3 menit. Akan tetapi sebenarnya kita juga bisa untuk mengakalinya dengan cara setiap 3 menit yang kita butuhkan itu kita download terlebih dahulu. Kemudian nanti kita gabungkan menggunakan Filmora. Nah, itu manfaat kenapa saya juga menggunakan Filmora, sehingga dapat digabung-gabungkan. Sehingga lebih dari waktu yang sebenarnya diberikan jatah oleh Render Forest begitu. Oke, nah inilah gunanya kreativitas tanpa batas. Iya, betul sekali Pak. Ya, kita bisa mencari atau agak sedikit tricky ya untuk menggunakan itu ya. Keren, mantap. Oke, ini ada lagi yang bertanya dari Dewi, Bu Dewi. Izin bertanya, untuk transisi di animasi yang digunakan Mbak Dinda, kelompoknya Mbak Dinda tadi, apakah dari aplikasi Render Forest atau pakai aplikasi lain? Ya, monggo. Ya, untuk transisi itu sebenarnya di Render Forest sudah ada. Saya juga menggunakan yang dari Render Forest itu lebih bawaan ya. Iya, lebih sesuai dengan temanya. Tapi karena saya juga rasanya kurang puas,
saya kadang menambahkan dari Filmora itu sendiri juga, Bapak. Jadi saling mengkombinasikan saja. Akan tetapi di Random Forest-nya juga sudah menyediakan begitu, Ibu Indah. Oke, terima Bu kasih. Dewi. Jadi di Render Forest itu bukan hanya elemen, tetapi juga ada transisi, efek dan lain-lain gitu ya, Mbak Dinda ya. Betul, Oke, betul. sip. Ini ada dari Mbak Bu Indah, izin bertanya untuk materi reading ya, komprehensif, bisakah siswa langsung dapat jawaban secara langsung? Soal bisa lebih interaktif, bagaimana cara buatnya dari Google Site? Ya, ini mungkin Mas Obi bisa jawab. Baik, izin menjawab ya. Kalau ditanya sebenarnya bisa atau tidak, bisa tergantung kita memanfaatkannya nanti seperti apa. Nanti kalau misalkan tadi Bapak Ibu memperhatikan yang di Google Site kami, itu kan ada yang kami sembunyikan kontennya. Nah, bisa di model seperti itu. Jadi misalkan ada pertanyaan, kemudian jawabannya di model sembunyikan. Setelah mereka selesai menjawab versi mereka, bisa nanti ditampilkan. Mereka bisa langsung klik, oh seperti ini ternyata jawabannya benar. Atau kita bisa pakai tambahan misalkan di Google Form. Kalau di Google Form itu kan juga bisa pakai Google Form-nya di model tes. Nanti setelah siswanya mengisi atau setelah sampai di akhir, akan keluar tuh jawaban yang benar seperti apa atau keluar versi yang benar seperti apa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira kelasnya seperti apa ya? Kalau misalnya memang dirasa ingin lebih bisa pakai di satu tempat tadi, bisa pakai yang disembunyikan tadi. Ada itu di bagian yang tadi yang di satu untuk ngisi halamannya itu ada, bisa dicoba nanti nih Bapak Ibu. Itu ada caranya di situ. Atau nanti mungkin misalkan memang lebih pengen bertanya lagi juga bisa lebih lanjut gitu Pak. Pak ngapunten masih ke mute. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Obi. Jadi tadi disampaikan Mas Obi, intinya bisa digunakan seperti Bu Dewi tadi ya. Bu Dewi atau siapa tadi? Ya, Bu Indah ya. Nah, bisa Bu Indah untuk dibuatkan seperti itu, sehingga nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Ya, monggo Bapak Ibu, masih adakah yang bertanya mumpung teman-teman masih ada di sini? Nah, ini ada yang minta link aplikasinya. Oke, nanti kita share di grup. Nah, Bapak Ibu ya, untuk info Bapak Ibu saya sudah melampirkan link presensi di dalam chat kita, kolom chat ya. Bapak Ibu yang dari tadi minta presensi bisa langsung tuh presensi gitu ya. Dan untuk di grup Bapak Ibu, grup komunitas HTT, Bapak Ibu kami harapkan tidak keluar setelah setiap kegiatan begitu ya. Kenapa? Karena kita bisa sharing Bapak Ibu untuk kegiatan atau hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, dan kami juga biasanya nge-share kegiatan-kegiatan HTT itu ya, khususnya webinar itu langsung lewat grup komunitas tersebut, sehingga Bapak Ibu update dengan kegiatan-kegiatan kita tentunya gitu ya. Nah, ini teman-teman dari UM bisa juga nih ikut di grup tersebut ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang nanya gitu bisa memberikan sumbangsih jawaban. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Bakri. Apakah bisa dimasukkan suara pengajar pada Render Forest? Artinya ini voice over kali ya. Nah, mungkin Mbak Dinda dan Tim bisa menjawab. Ya, untuk suara dari voice over-nya itu editingnya melalui Filmora, Bapak Ibu. Oke. Gitu. Jadi aplikasi yang saya gunakan tadi saling melengkapi saja begitu. Oh, jadi di Render Forest tidak bisa masukin suara, kita masukin pakai Filmora gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau di sini nggak bisa, kita pakai ini. Ini nggak bisa, kita pakai ini gitu ya. Ya, saling melengkapi. Itu sebuah trik yang saling melengkapi ya, Pak. Yes. Dan bagaimana kita bisa kreatif seperti ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu harus kenal dulu tools-tools yang akan dipakai ini apa aja, kan begitu ya, sehingga oh ini bisa pakainya di sini, ini nggak bisa nih di sini, kita bisa gabungin, gitu. HTT sudah tempat yang tepat untuk belajar bersama Bapak Ibu ya. Oke, apakah materi pembelajaran yang sudah dibuat bisa diubah menjadi materi yang
bisa dipakai oleh anak didik secara offline atau offline melalui Android. Ini mungkin ke siapa ini? Dua-duanya nih. Kalau video bisa Mbak Dinda? Oke, Bu Vinta ya, pertanyaan dari Bu Vinta. Materi pembelajaran yang sudah dibuat itu dapat diakses secara offline apabila kita sudah mendownloadnya. Untuk video animasi, itu bisa apabila di-download. Begitu. Nah, karena tadinya itu yang video animasi yang saya buat itu saya upload di YouTube, sehingga aksesnya bisa di mana saja, kapan saja melalui internet. Gitu. Kalau ada akses internet, maka media itu dapat diakses. Oke. Sama ini Bapak, ada pertanyaan dari Pak Riki. Render Forest ada di Play Store kah? Nah, Render Forest itu yang sejauh ini saya tahu dan lebih mudah begitu ya Pak, itu dapat diakses di website saja gitu. Karena kita tidak perlu mendownload dan memenuhi ruang memori perangkat kita, sehingga lebih mudah kalau kita akses di websitenya. Oke, jadi memang platform web based ya. Yes. Ya, jadi tidak ada dalam bentuk aplikasi Android-nya. Instagram kok susah dibuka ya? Instagram yang mana Ibu? Ya. Kalau yang apa tadi? Yang Google Site itu bisa digunakan secara offline nggak, Mas Obi? Mungkin Mas Hengki mau menjawab, Mas Hengki. Oke, silakan Mas Hengki. Nah, Mas Hengki mana nih suaranya ya? Oke, sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Mas Hengki. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk yang Stroll Media yang dikembangkan itu sebenarnya apabila itu sifatnya untuk kegiatan interaktif atau memang mengharuskan untuk live kegiatan yang menggunakan secara daring, itu memang tidak bisa dilakukan secara offline, jadi memang harus ada koneksi internet seperti itu. Tapi apabila kegiatan pembelajaran atau pemberian layanan bimbingannya dilaksanakan secara offline kepada siswa secara langsung, mungkin Bapak dan Ibu itu bisa mengunduh terlebih dahulu materinya. Jadi nanti dapat dilaksanakan untuk pembelajaran secara offline. Nah, dan juga di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait kelebihan apabila jenengan-jenengan ini membuat konten pembelajaran atau konten lain. Oke, suara Mas Hengki terputus ya sepertinya. Ya Pak, sebenarnya terputus. Melalui Google Site, apabila media pembelajaran atau media layanan yang source code-nya itu nanti akan bisa jenengan itu kelebihan apabila jenengan mengembangkan media layanan atau media pembelajarannya memakai Google Site, karena di situ sudah lengkap untuk source code-nya seperti itu. Seperti itu Pak Loviandri. Oke, terima kasih. Jadi tadi agak terputus nih suaranya Mas Hengki yang untuk yang kalimat di terakhir itu. Tadi apa Mas Hengki bisa diulang sedikit? Oke. Jadi kelebihan dari mengembangkan media pembelajaran di Google Site itu dapat diajukan ke KKI intelektual atau HKI. Karena di situ biasanya kalau HKI dalam bentuk aplikasi atau platform itu harus menunjukkan code source-nya atau source code-nya. Jadi jenengan bisa ambil source code-nya itu langsung di website yang dikembangkan gitu. Jadi itu bisa diajukan untuk HKI seperti itu. Ngeten, Pak. Baik, terima kasih Mas Hengki. Nah, ini bisa membuat semangat nih teman-teman guru ya untuk mengembangkan sehingga nanti bisa semakin banyak ya sumber-sumber belajar atau media-media pembelajaran berbasis digital seperti ini. Keren banget. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada yang bertanya, monggo. Link absen sudah di chat ya. Ya, ini ada yang minta materi. Oke, materi nanti akan kita bagikan di grup ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicek grupnya ya. Nah, Bapak Ibu, ya izin untuk membagikan layar ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saya lihat nih tadi di dalam formulir kita ya, banyak juga nih yang baru ikut dari kegiatan HDT gitu ya. Nah, jadi
izinkan kami sedikit memperkenalkan High Tech Teacher Indonesia. Jadi High Tech Teacher Indonesia ini adalah sebuah platform Bapak Ibu dan komunitas. Kami sudah berbadan hukum dalam bentuk PT Indonesia Cakap Digital, ya. Dan kita bergerak di bidang pengembangan SDM Bapak Ibu bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, dan calon pendidik. Nah, ini calon pendidiknya hadir hari ini ya, untuk sharing ilmu terkait penggunaan teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Jadi kita berlatar belakang menghadirkan platform belajar bareng Bapak Ibu, ya, belajar bersama. Ya, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang tertinggal. Misi kita tuh itu, ya, tidak ada lagi yang tertinggal di belakang tentang penggunaan teknologi pendidikan, gitu ya. Jadi semua bisa belajar bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah punya beberapa platform yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar, gitu ya. Dan di sini ada saya sebagai founder dan CEO, ya, dan beberapa tim yang lain. Nah, di sini kita ada bentuk kegiatan kita tuh ada EdTech webinar Bapak Ibu, ya, itu kegiatan hari ini ya. Kita sharing bersama pakar ya, dan best practice dari teman-teman ya, baik itu guru, dosen, dan teman-teman mahasiswa seperti hari ini. Dan di sini kita biasanya hanya sekitar 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, setelah itu ada spesial kelas Bapak Ibu ya. Di spesial kelas ini kita menghadirkan kelas khusus membahas satu platform tertentu atau metode pembelajaran tertentu ya. Sehingga ini butuh beberapa kali pertemuan dan outputnya biasanya ada 32 jam JP pembelajaran dan dalam bentuk sertifikat. Di sini kita juga ada in-house training Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang institusinya butuh penguatan dalam SDM ya, untuk meningkatkan transformasi digital di dalam pembelajarannya, bisa undang kami untuk memberikan training di lembaga Bapak Ibu. Di sini juga ada magang guru Bapak Ibu ya. Kita menyediakan kegiatan magang untuk guru-guru, bagaimana melakukan magang secara remote ya. Dan beberapa kali juga ada kemarin magang mahasiswa. Kemarin itu mahasiswa dari Malang ya, ini sama lagi dengan Malang ya, dengan yang hadir sekarang. Universitas Negeri Malang mengadakan magang di sini sekitar 6 bulan. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa Bapak Ibu lihat di berbagai media sosial kita, ada website, ada Instagram, Facebook, dan TikTok juga ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti kegiatan kita nanti di sana. Nah, Bapak Ibu, ini ada Instagram kita. Bapak Ibu bisa cek nanti kegiatan-kegiatan kita di sana, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan berita ya. Wah, kok aku nggak ngerti ini ada webinar ini ya. Biasanya gitu, kok nggak tahu gitu ya. Nah, kita biasa sharing infonya lewat Instagram Bapak Ibu dan grup itu, grup komunitas itu, sehingga Bapak Ibu kami harapkan nggak keluar tuh dari grup itu, sehingga nanti materi-materi atau informasi-informasi terkini dari kegiatan kita bisa up to date gitu ya. Kita juga ada website, Bapak Ibu bisa main-main ke website kita, bisa melihat ada literasi-literasi ya, khususnya literasi digital, platform-platform yang hadir hype sekarang ya, lagi in sekarang, dan bagaimana di pembelajaran digunakan, kita sediakan di website ini Bapak Ibu. Nah, itu sedikit nih Bapak Ibu perkenalan dengan High Tech Teacher Indonesia, karena banyak yang baru-baru gabung nih ya di kegiatan kita ini. Terima kasih Bapak Ibu dari tim Maba dan tim apa satunya? Tim sukses Bapak. Tim sukses, apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan Mas Obi, Mbak Dinda, silakan. Monggo. Kalau dari saya sudah cukup mungkin ya. Selamat untuk Bapak Ibu berkreativitas. Oke, nah ini pesan dari pemuda kita ya. Oke, terima kasih. Ada Mas Obi, ada yang ingin disampaikan? Cukup, tambahan? Bapak. Cukup ya. Mas Hengki mungkin?
Insya Allah cukup, Pak. Cukup. Mbak Esa, ada yang mau disampaikan? Lupa, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat kalau dari saya ya. Pokoknya nanti dari Ibu-Ibu bisa lihat dari Google Form ada feedback tuh. Kita pengen lihat manfaat nggak sih pertemuan kita hari ini. Dari Mbak Linka ada yang disampaikan? Mbak Linka tadi udah off ya. Oke, terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu mungkin itu sudah sampai jam 3 ya hadir. Kita menemani Bapak Ibu semua belajar bareng bersama-sama dari tim BK UM gitu ya. Luar biasa. Saya harap pertemuan hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua, khususnya tim dari UM, ada tim maba dan tim sukses. Luar biasa kalian semua ya. Sudah sharing di High Tech Teacher Indonesia. Terima kasih sekali. Kirimkan salam kepada dosen pembimbing di sana dan semangat berkarya teman-teman. Saya yakin dengan hadirnya teman-teman yang sudah sangat relate, sudah sangat high tech ya, menggunakan teknologi ya di dalam pembelajaran. Saya yakin nih pembelajaran di Indonesia ini ya aman lah kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti kalian ini ya. Luar biasa sekali. Dan seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, ya kita bisa belajar dengan siapa saja ya. Sekarang saatnya kita belajar dengan teman-teman mahasiswa, besok kita belajar dengan narasumber yang lain ya. Tidak menggugurkan niat kita untuk mencari ilmu bersama gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita bisa berfoto bersama ya. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka webcamnya ya. Kenang-kenangan biasanya kita berfoto bareng ya. Yang tidak bermasalah videonya bisa buka Bapak Ibu, kita dokumentasikan. Ini ada tiga slide ya. Oke, saya Oke, saya pandu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya. Senyum. 1, 2, 3. Ini ada satu slide lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di kelas-kelas kita selanjutnya. Terima kasih tim Maba dan tim sukses Universitas Negeri Malang. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.